Jumat 11 November 2020, pemerintah Provinsi Maluku memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 500 paket. Penyerahan bantuan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Patiselano SEMSI, bertempat di lobi lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Saat diwawancarai, Patiselano mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bantuan pangan dari dana refocusing, di mana dibeli dari pelaku UMKM di Provinsi Maluku, berupa sagu, ikan asin, dan ikan julung, yang bertujuan agar para pelaku usaha tersebut tetap mendapat penghasilan dan berproduksi di masa pandemi COVID-19. Bantuan diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Provinsi Maluku berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Maluku. Ia juga mengharapkan kiranya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, industri kecil di Maluku dapat diberdayakan kembali, karena selama COVID-19 ini, produksi mereka turun drastis dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun, khususnya kepada pelaku usaha sagu, ikan asin, cakalang banda, dan ikan julung Seram bagian timur. Disperindak akan meningkatkan produksi industri kecil tersebut dengan membelinya menggunakan dana refocusing, sehingga para pelaku usaha dapat tetap berproduksi di masa pandemi COVID-19. Pangan melalui dana refocusing. Jadi dong produksi sagu, ikan asin dengan ikan julung, lalu pemerintah daerah melalui dana refocusing itu kita beli dari mereka, supaya mereka tetap berproduksi. Ada investasi yang dana yang tetap mengalir di mereka supaya ekonomi tetap berputar di masyarakat bawah itu. Nah, hasil yang kita beli itu kita bikin dalam bentuk paket seperti begini. Nah, paket ini kita bagi kepada keluarga-keluarga miskin, ya tentunya jumlahnya terbatas ya, dengan berdasar kepada data dari Dinsos, data PKH dari Dinsos. Itu kira-kira ini tahap pertama, nanti tahap kedua dalam Desember ini ada lagi. Pak, ini kelompok usaha apa, Pak? Orang-orang. Berapa orang, Pak? Ini ada kurang lebih, Krisya ada berapa paket sekarang? Yang mau dibagi? 500. Ada 500 paket, nanti tahap kedua 500 lagi. Gitu. Nah, ini ada tukang beca yang terima, ada yang di PHK. Kalau PHK itu kita dapat data dari Nakertrans, ada ibu rumah tangga berdasarkan data PKH dari Dinsos. Kira-kira tugas. Sekarang kan Satgas. Itu kan selain penanganan COVID-nya, kesehatannya, ada juga kan pemberdayaan ekonominya, seperti apa yang Pak Sekda bilang tadi. Nah, melalui Dinas Perindak, pemberdayaan ekonomi itu kita sasar kepada industri kecil, karena kita tahu selama COVID ini produksi mereka itu kan turun drastis karena daya beli masyarakat yang menurun. Nah, kita minta mereka memproduksi seperti sagu, ikan asin cakalang banda, ikan julung di SBT, sagu di Pulau Saparua itu. Nah, mereka tetap produksi, lalu kita beli dengan dana refocusing. Kita beli, kan kalau kita beli kan berarti ada uang yang masuk ke mereka. Jadi mereka bisa berputar, mereka bisa tetap produksi ini. Kita bikin dalam 2 tahap. Jadi kita tidak langsung sekali beli begitu, semua habis, tidak. Tahap pertama kita sudah beli bulan kemarin. Nah, nanti dalam bulan ini kita beli lagi, kita bikin lagi paket, kita beli. Nah, yang kita beli itu kita bikin dia dalam paket sembako begitu ya. Jadi ada sagu, ada ikan cakalang banda, ada ikan julung dari Seram Timur. Nah, itu kita bikin dalam paket itu, kita kasih kepada keluarga-keluarga miskin yang membutuhkan. Ya, kita berpatokan kepada data PKH, kemudian ada tukang beca beberapa, ada yang PHK gitu. Jadi memang tidak banyak ya, dia dapat sekitar 1000 paket saja. Dan mudah-mudahan itu bisa turut membantu. Sasaran kita sebenarnya yang pertama itu adalah supaya industri kecil ini dia tetap berputar, tetap berproduksi, tetap jalan, dia tidak mati. Kalau ada investasi pemerintah hadir di situ, beli dia punya produksi, kan berarti ada uang beredar di dia. Dia ada uang, dia bisa berputar, ekonomi bisa jalan. Itu sasaran kita. Kalau hasilnya kita bagi, itu ikutan. Hasil ikutan dari program pemberdayaan industri kecil itu. Kita dapat hasil, jadi 2 ini sekaligus.
industri kecilnya diberdayakan lewat dana refocusing. Hasil yang kita beli kita bisa kasih ke masyarakat yang memerlukan, masyarakat miskin yang memerlukan. Di tempat yang sama, Kasrul Selang mengatakan akibat dari COVID-19, banyak masyarakat Kota Ambon yang terdampak secara ekonomi. Maka dari itu ada inisiatif dari Disperindah Provinsi Maluku, di mana ada dua hal, yaitu selain memberikan bantuan, juga memberdayakan pelaku usaha sagu, ikan julung, dan ikan cakalang banda, yang kebetulan terdampak langsung akibat pandemi COVID-19 ini. Ada 1.000 paket yang akan diserahkan dibagi dalam 2 tahap. Pertama sebanyak 500 paket dan tahap kedua sebanyak 500 paket. Orang-orang yang itu terus berdampak ke ekonomi. Kita pasti semua tahu masyarakat bahwa akibat COVID kemarin banyak sekali ketemu punya bersaudara yang terdampak secara ekonomi. Nah, ada inisiasi dari Dinas Perindah Provinsi. Jadi ini kan ada dua nih. Selain tadi ketemu memberdayakan, ketemu punya pengrajin yang bikin sagu, industri kecil, bikin sagu, bikin ikan julung, bikin cakalang banda, memberdayakan dong, ketemu beli hasilnya, kemudian diserahkan kepada saudara yang kebetulan terdampak langsung akibat COVID kemarin. Ya, nanti ya apa orang bilang jangan lihat nilainya gitu ya. Tapi kira-kira ini ada berapa ribu? Potong siapa? Ada 1.000 paket, tahap awal 500. Nah, jadi ada 1.000 paket ini, 1.000 paket yang isinya begini, yang ketemu sasar. Juga ada pegawai-pegawai di sini yang golongan 2 juga, ada yang korban ya kan kemarin kan banyak sekali PHK terus ini ya. Pemda, pemerintahan gubernur sudah memberikan kami satu bingkisan yang sesuai dengan pemikiran Bapak Kadin Sapar Gubernur ini. Saya selaku pembaca, saya berterima kasih banyak. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka Operasi Lilin Siwa 5 2020 pada hari Jumat 11 Desember 2020 bertempat di Aula Prima Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Rapat dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Simatupang SIK, serta turut dihadiri oleh Wali Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadlar, dan Dim 1504 Pulau Ambon, dan Yon 733 Rider, Satuan Brimopolda Maluku, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Kota Ambon, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Ambon beserta dengan unsur terkait. Dalam kesempatan tersebut, Simatupang mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka mempersiapkan hari raya seperti Natal dan Tahun Baru, di mana dalam penjagaannya jajaran kepolisian dibantu oleh unsur TNI, aparat pemerintahan, beserta dengan stakeholder lainnya. Kegiatan yang dilakukan berupa pengamanan baik terbuka maupun tertutup, di mana bertujuan untuk memberikan pengamanan di wilayah Polresta Pulau Ambon, agar masyarakat yang merayakan ibadah Natal dan Tahun Baru bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Operasi tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan ada perubahan waktu, mengingat adanya perubahan libur bersama dari pemerintah, sehingga operasi lilin yang awalnya 12 hari menjadi 15 hari dilaksanakan mulai 21 Desember sampai dengan 4 Januari 2021. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan suatu event, khususnya kegiatan-kegiatan besar seperti Natal dan Tahun Baru, dan ini rutin setiap tahun dilaksanakan, di mana jajaran kepolisian dibantu dengan TNI, kemudian dengan aparat pemerintah dan stakeholder lainnya yang hari-hari stakeholder kami semua, kita bersama-sama melakukan kegiatan pengamanan baik itu terbuka maupun tertutup dengan misi kemanusiaan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat di wilayah Kota Ambon dan di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon, karena wilayah kami nanti sampai ke wilayah sebagian Maluku Tengah, agar masyarakat yang akan merayakan ibadah Natal maupun merayakan Tahun Baru ini bisa merayakan ibadahnya dengan nyaman. Kami laporkan kepada Bapak Wakil Wali Kota, Pak Dandim dan seluruh peserta rapat koordinasi bahwa untuk tahun ini operasi kepolisian Lilin Siwa 5 2020 ini ada perubahan waktunya, mengingat ada perubahan juga terkait dengan libur bersama dari pemerintah.
sehingga operasinya ditambah yang harusnya hanya 12 hari menjadi 15 hari. Operasi kepolisian dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadlar, dalam arahannya saat rakor lintas sektoral dalam rangka Operasi Lilin pada hari Jumat 11 Desember 2020 menjelaskan terkait perkembangan COVID-19 di Kota Ambon, di mana selama 2 bulan terakhir ini terjadi penurunan tren kasus COVID-19. Ia juga menjelaskan terkait Kota Ambon yang masih berada pada zona orange penyebaran COVID-19. Perubahan warna zona penyebaran COVID-19 bergantung dari angka kesembuhan dan kematian. Di Kota Ambon sendiri angka kesembuhan sudah meningkat, namun angka kematian juga turut meningkat. Oleh karena itu, ia berharap agar beberapa minggu ke depan angka kesembuhan bisa terus meningkat dan angka kematian sebisa mungkin dapat ditekan. Perkembangan COVID di Indonesia, khususnya di Kota Ambon, memang dalam 2 bulan terakhir dia dengan tren yang menurun, ya. Skor kita naik dan zonasi yang ditetapkan oleh BNPB pusat juga masih tetap di zona orange. Terakhir kita turun 0,2 skor dari 8,3 menjadi 8,1. 2,3 menjadi 2,1, ya, dokter, ya. Tetapi itu belum termasuk 3 orang yang meninggal terakhir. Kalau tambah dengan hari ini berarti ada beberapa orang yang meninggal terakhir yang belum termasuk. Sementara kita ketahui bersama bahwa indikator yang paling mempengaruhi zonasi kita itu adalah tingkat kematian. Tingkat kematian dan juga tingkat kesembuhan, tapi skor yang paling tinggi itu adalah kematian. Jadi walaupun tingkat kesembuhan kita tinggi, tetapi kalau kemudian tingkat kematian juga masih tinggi, itu berarti zonasi kita masih akan terancam, tidak akan skor, tidak akan naik, dan justru dia akan menurun. Kalau dia turun sampai di bawah, skor kita di bawah 2 saja, itu berarti kita kembali lagi ke dalam. Ya, semoga di minggu-minggu ke depan ini tingkat kesembuhan kita masih akan terus meningkat dan kemudian kematian juga bisa kita tekan, walaupun ini memang kematian ini tidak bisa kita prediksi, ya, karena ini sepenuhnya menjadi kuasa Tuhan, ya. Meninggal hari ini, besok, kapan saja sesungguhnya itu adalah kuasa Tuhan, kita tidak bisa prediksi. Tetapi sebagai manusia tentu kita harus bersiap dan terus berusaha agar kita tetap sehat dan nyawa kita tertolong dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Ambon melaksanakan kegiatan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan bertempat di Hotel Bis Ambon pada hari Jumat 11 Desember 2020. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku ini dipimpin oleh PLT Direktur Penanganan dan Pelanggaran Stasiun PSDKP Ambon, Insinyur Nugroho Aji, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, perwakilan Pengadilan Negeri Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, Polair Polda Maluku, Lantamal 9 Ambon, beserta dengan unsur terkait. Saat diwawancarai, Nugroho Aji mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum agar penanganan tindak pidana bidang kelautan bisa dilaksanakan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Harapannya dari hasil rapat forum ini dapat diperoleh suatu kerjasama dalam bidang penanganan tindak pidana perikanan maupun pertukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum dalam bidang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Maluku. Tujuan diadakannya forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi Maluku ini adalah untuk menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum agar di dalam rangka penanganan tindak pidana di bidang kelautan bisa dilakukan dengan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kegiatan ini diikuti oleh beberapa instansi yang memang terkait dengan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Harapannya di dalam pertemuan forum ini dapat diperoleh suatu kerjasama, baik kerjasama itu di bidang penanganan tindak pidana perikanan maupun pertukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan. Isu-isu yang menonjol tentu saja perlu dibahas lebih lanjut di dalam penanganan tindak pidana perikanan ini, di luar ini ya, melalui hubungan formal maupun informal, sehingga semua kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Secara formal kita dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku ada kerjasama ya, yang terkait dengan penanganan tindak pidana maupun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang pertama tentang peningkatan SDM di bidang kelautan dan perikanan. Yang kebetulan yang kedua adalah operasional di dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selanjutnya mengembangkan kelompok masyarakat pengawas dalam rangka membantu pengawasan. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan seperti halnya dermaga untuk kapal pengawas kami maupun saling tukar menukar informasi yang terkait dengan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dengan dibukanya kembali pelaksanaan ibadah di rumah ibadah, maka Satuan Tugas Penanganan COVID-19 rutin melaksanakan pemantauan pada masjid dan gereja yang ada di Kota Ambon selama 3 minggu terakhir. Berdasarkan pantauan Diskominfo Channel pada pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, dapat dilihat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon bersama dengan Duta Sosialisasi COVID-19 Kota Ambon yang berjaga di sana. Saat mewawancarai Insinyur Ferdinanda Johanna Lohena Pesi, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Ambon mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan jemaah yang hendak melaksanakan sholat Jumat agar tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga jemaah dapat beribadah dengan tenang dan aman dan dapat menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Kalau kegiatan penertiban ini kita lebih intens, walaupun ada tiap hari ada pengendali di lapangan, tapi setiap hari Jumat dan hari Minggu itu ada penertiban. Kalau hari Jumat di masjid, hari Minggu di gereja. Itu sudah menjadi komitmen pemerintah kota yang sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, sudah minggu ketiga kita laksanakan itu di tiap masjid. Nanti hari Minggu di tiap gereja. Kalau kita penertiban itu yang pertama itu harus setiap yang datang doa harus gunakan masker. Pokoknya protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Itu tujuan kami dalam penertiban. Jadi pemerintah kota punya tujuan itu supaya masyarakat juga aman dan kami semua bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap aktivitas di masyarakat. Kalau kegiatan ini di kalangan pemerintah Kota Ambon itu mulai dari gugus tugas COVID-19 yang diketuai langsung oleh Bapak Wali Kota Ambon. Terus yang berikut Kepala SKPD, staf ahli, asisten, ditambah lagi dengan ada duta-duta COVID yang biasanya bertugas bersama-sama, baik itu di hari Minggu, hari Jumat maupun setiap hari yang penertiban di jalan atau di lapangan.